Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Dr. Rostika Flora Escape MKes, selaku dosen biomedik dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di meeting Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelompok 3A yang terdiri dari 6 orang. Yang pertama itu ada Adelta Apriani Wandari. Hadir. Yang kedua itu Friska Amelia. Hadir. Yang ketiga Ida Berlisia. Hadir. Yang keempat itu Noni Larustin Fitria. Hadir. Yang kelima Rizka Idani. Hadir. Dan yang terakhir itu saya sendiri, Dwi Yunita Anwar, mewakili teman-teman serta selaku moderator untuk membimbing presentasi pada pagi hari ini. Adapun topik yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang perubahan keseimbangan cairan asam dan basah. Baik, langsung saja untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Konsep dasar cairan dan keseimbangan asam basah. Cairan termasuk dalam kebutuhan dasar manusia secara fisiologis karena memiliki proporsi besar dalam tubuh. Hampir 90% dari total berat badan berbentuk cairan. Air di dalam tubuh tersimpan dalam dua kompartemen utama, yaitu CIS dan CES. Cairan intraseluler atau CIS merupakan sel tubuh dan berfungsi sebagai media tempat aktivitas kimia sel berlangsung. Cairan ini menyusun sekitar 70% dari total cairan tubuh atau total body water pada orang dewasa. CIS menyusun sekitar 40% berat tubuh atau 2/3 TBW. Yang kedua itu cairan ekstraseluler atau CES. CES merupakan cairan yang terdapat di luar sel dan menyusun 30% dari TBW atau sekitar 20% dari berat tubuh. Atas cairan intravesikuler, cairan interstisial, dan cairan transseluler. Cairan intravesikuler atau plasma menyusun 5% dari total berat badan. Sedangkan cairan interstisial menyusun 10% sampai 15% total berat badan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Adelta Apriani. Kepada Saudari Adel, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, fisiologi pengaturan cairan dan asam basah. Yang pertama yaitu cairan. Cairan tubuh terdiri atas dua kompartemen utama yang dipisahkan oleh membran semi-permeabel. Kedua kompartemen tersebut adalah intraseluler dan ekstraseluler. Sekitar 65% cairan tubuh berada di dalam sel atau intraseluler. Sisanya 35% cairan tubuh berada di luar sel atau ekstraseluler. Kompartemen ekstraseluler selanjutnya dibagi menjadi 3 subdivisi. Yang pertama interstisial, yaitu cairan antara sel dan di sekitar pembuluh darah, yaitu 25%. Yang kedua intravaskuler, yaitu cairan di dalam pembuluh darah, juga disebut plasma sebanyak 8%. Yang ketiga yaitu transseluler, yaitu air juga cairan spinal, sinovial, peritoneal sebanyak 25%. Yang kedua, keseimbangan asam basah. Penyangga kimia, sistem pernapasan, dan sistem renal merupakan mekanisme kunci untuk mengatur keseimbangan asam basah dalam tubuh manusia. Penyangga adalah senyawa yang mengatur pH tubuh dengan menerima atau melepaskan ion H+. Salah satu penyangga terpenting dalam tubuh manusia adalah bikarbonat. Next. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan cairan dan asam basah.
Menjaga keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa mempengaruhi proses metabolisme dalam tubuh. Ketidakseimbangan akan mempercepat proses, memperlambat, menghambat penggunaan sari-sari makanan dengan benar, mempengaruhi kadar oksigen dalam tubuh, atau menyebabkan tubuh kita menyimpan limbah beracun. Faktor yang pertama ialah usia. Usia seseorang mempengaruhi fungsi organ, kemampuan organ, misalnya jantung, ginjal, paru-paru, untuk mengelola keseimbangan cairan, elektrolit, dan asam basa secara efisien juga terpengaruh, dikarenakan usia merupakan faktor pengaruh yang tidak terkontrol, sehingga menjadikannya semakin penting untuk mengatur faktor terkontrol yang telah disebutkan sebelumnya untuk individu yang sangat muda dan sangat tua. Yang kedua, temperatur lingkungan. Panas yang berlebihan menyebabkan keringat. Seseorang dapat kehilangan NaCl melalui keringat sebanyak 15-20 gram per hari. Yang ketiga, diet. Pada saat tubuh kekurangan nutrisi, tubuh akan memecah cadangan energi. Proses ini akan menimbulkan pergerakan cairan dari interstisial ke intraseluler. Stres dapat menimbulkan peningkatan metabolisme sel, konsentrasi darah, dan glikolisis otot. Mekanisme ini dapat menimbulkan retensi sodium dan air. Proses ini dapat menimbulkan retensi sodium dan air. Kemudian keadaan pembedahan, trauma jaringan, kelainan ginjal dan jantung, gangguan hormon akan mengganggu keseimbangan cairan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Adel atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Saudari Ida Berlisia. Kepada Saudari Ida kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderatornya. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam basa. A yaitu hipovolemia. Hipervolum adalah kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan defisiensi cairan dan elektrolit di ruang ekstraseluler. Secara umum bagi menjadi 3 macam, yaitu hidrasi isotonik, yaitu hilang sebanding dengan jumlah cairan isotonik yang hilang. Yang kedua yaitu dehidrasi, itu jumlah cairan yang hilang lebih jumlah elektrolit yang hilang. Yang ketiga hipotonik, jumlah cairan yang hilang lebih sedikit daripada jumlah elektrolit yang hilang. Yang B yaitu hipervolum atau hipervolemia. Hipervolum adalah kondisi ketidakseimbangan yang ditandai dengan kelebihan atau retensi cairan dan natrium di ruang ekstraseluler. Yang kedua yaitu ketidakseimbangan asam basa. Yang A yaitu hiponatremia, adalah keadaan kekurangan kadar natrium dalam cairan ekstrasel yang menyebabkan perubahan tekanan osmotik. Selanjutnya yaitu hipernatremia, adalah kelebihan kadar natrium dalam cairan ekstrasel yang menyebabkan peningkatan tekanan osmotik ekstrasel. Yang ketiga yaitu hipokalemia. Hipokalemia adalah keadaan kekurangan kadar kalium dalam cairan ekstrasel yang menyebabkan kalium berpindah keluar sel. Yang D yaitu hiperkalemia, adalah keadaan kelebihan kadar kalium dalam cairan ekstrasel. Selanjutnya yaitu hipokalsemia. Hipokalsemia adalah kondisi kekurangan kalsium dalam cairan ekstrasel. Yang terakhir yaitu hiperkalsemia. Hiperkalsemia adalah kondisi kelebihan kadar kalsium pada cairan ekstrasel. Pada kondisi ini, kadar kalsium serum serta terjadi peningkatan BUN akibat kekurangan cairan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Ida atas penjelasannya. Untuk materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Saudari Rizka Idani. Kepada Saudari Rizka kami persilakan.
Baiklah, terima kasih moderator atas kesempatannya. Dehidrasi adalah gangguan dalam keseimbangan cairan atau air pada tubuh. Hal ini terjadi karena pengeluaran air lebih banyak daripada pemasukan, misalnya minum. Gangguan kehilangan cairan tubuh ini disertai dengan gangguan keseimbangan elektrolit tubuh. Yang kedua adalah oedema. Oedema atau edema yang berasal dari bahasa Yunani yaitu dropsy atau semacam penyakit yang merupakan akumulasi abnormal cairan di bawah kulit atau dalam satu atau lebih rongga tubuh. Menurut Aitur, edema adalah gelembung cairan dari beberapa organ atau jaringan yang merupakan terkumpulnya kelebihan cairan limfe tanpa peningkatan jumlah sel dalam mempengaruhi jaringan. Edema bisa terkumpul pada beberapa lokasi pada tubuh, tetapi biasanya terdapat pada kaki dan pergelangan kaki. Selanjutnya adalah klasifikasi dehidrasi. Klasifikasi dehidrasi berdasarkan WHO dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah dehidrasi ringan. Pada dehidrasi ringan, cairan sebesar 5% dari berat badan, sekitar setengah sampai 2 liter. Kehilangan cairan yang berlebihan dapat berlangsung melalui kulit, saluran pencernaan, saluran kemih, paru, atau pembuluh darah. Yang kedua, dehidrasi sedang. Pada dehidrasi sedang, tubuh kehilangan cairan sebesar 5-10% dari berat badan, atau sekitar 2-4 liter. Salah satu ciri fisik dari penderita dehidrasi sedang adalah mata cekung. Yang ketiga adalah dehidrasi berat. Pada dehidrasi berat, tubuh kehilangan cairan sebesar 4-6 liter atau lebih dari 10% dari berat badan. Penderita dehidrasi berat dapat mengalami hipotensi, oliguria, turgor kulit buruk, serta peningkatan laju pernapasan. Yang kedua, klasifikasi oedema. Oedema atau edema lokalista terbatas pada organ atau pembuluh darah tertentu. Yang pertama pada satu ekstremitas atau unilateral, disebabkan oleh obstruksi pada vena atau pembuluh limfe. Misalnya trombosis vena dalam, obstruksi oleh tumor, limfedema primer, edemastasis pada ekstremitas yang mengalami kelumpuhan. Pada dua ekstremitas atau bilateral, biasanya pada ekstremitas bawah, disebabkan oleh obstruksi vena cava inferior, kanan akibat asites masif atau massa intraabdomen. Pada muka atau facial edema disebabkan oleh obstruksi pada vena cava superior dan reaksi alergi. Yang kedua adalah oedema generalista atau oedema umum. Pembengkakan terjadi pada seluruh tubuh atau sebagian besar tubuh penderita. Yang pertama pada ekstremitas bawah, terutama setelah berdiri lama dan disertai dengan edema pada paru, disebabkan oleh kelainan jantung. Yang kedua pada mata, terutama setelah bangun tidur, disebabkan oleh kelainan ginjal dan gangguan ekskresi natrium. Yang ketiga adalah asites, edema pada ekstremitas dan skrotum, sering disebabkan oleh sirosis atau gagal jantung. Yang ketiga adalah penyebab lain, tapi kasusnya relatif jarang. Yang pertama adalah edema idiopatik, edema yang disertai dengan peningkatan berat badan secara cepat dan berulang, biasanya terjadi pada wanita usia reproduktif. Yang kedua, hipotiroid merupakan mix edema, biasanya terdapat di pretibial. Yang ketiga, obat-obatan seperti steroid, estrogen, vasodilator. Yang keempat, kehamilan. Dan yang kelima, makan kembali setelah puasa. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas penjelasannya Saudari Rizka Idani. Selanjutnya, materi yang akan dijelaskan oleh Saudari Friska Amelia. Kepada Saudari Friska kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan menjelaskan slide selanjutnya. Mekanisme saat terjadinya proses dehidrasi dan oedema dalam tubuh. Dehidrasi, tubuh kita sejatinya memiliki mekanisme untuk menjaga keseimbangan cairan. Rasa haus yang dirasakan adalah tanda tubuh kekurangan cairan atau dehidrasi.
Saat cairan keluar tanpa diikuti keluarnya natrium atau Na, cairan dari sel akan masuk ke pembuluh darah. Inilah yang akan memicu terjadinya rangsangan haus. Tubuh secara alami, cairan keluar dari tubuh melalui urin, kulit, keringat, dan uap napas. Aktivitas tinggi dan suhu tinggi panas menambah pengeluaran cairan dari tubuh. Untuk menilai kadar cairan tubuh, bisa dilihat melalui warna urin. Oedema. Oedema atau edema dapat terjadi karena disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya yaitu terjadinya peningkatan tekanan hidrostatik intravaskular menimbulkan perembesan cairan plasma darah, keluar dan masuknya ke dalam ruangan interstisium. Edema merupakan risiko pasca terjadinya kongesti yang diakibatkan oleh peningkatan tekanan hidrostatik. Secara umum, terdapat 4 mekanisme terjadinya edema, diantaranya yaitu 1. Peningkatan permeabilitas mikrovaskular, 2. Peningkatan tekanan hidrostatik intravaskular, 3. Penurunan tekanan osmotik intravaskular, 4. Penurunan aliran limfatik. Peningkatan permeabilitas mikrovaskular. Peningkatan mikrovaskular biasanya berkaitan dengan reaksi awal dari mikrovaskular terhadap peradangan atau inflamasi atau rangsangan imunologis. Rangsangan ini menginduksi pelepasan mediator lokal, menginduksi pelepasan mediator lokal yang menyebabkan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas mikrovaskular. 2. Peningkatan tekanan hidrostatik intravaskular. Peningkatan tekanan hidrostatik intravaskular dapat disebabkan oleh peningkatan volume darah di mikrovaskular yang mengakibatkan peningkatan aliran aktif darah ke mikrovaskular atau hiperemia, seperti yang terjadi pada peradangan akut. 3. Penurunan tekanan osmotik intravaskular. Penurunan tekanan osmotik intravaskular biasanya terjadi karena penurunan konsentrasi plasma protein, terutama albumin atau hipoalbuminemia. 4. Penurunan aliran limfatik. Penurunan aliran limfatik dapat mengurangi kemampuan sistem limfatik untuk mengeliminasi kelebihan cairan yang biasanya terakumulasi dalam interstitium selama pertukaran cairan antara plasma dan interstitium. Next. Faktor penyebab terjadinya dehidrasi dan oedema. A. Dehidrasi. Kejadian dehidrasi merupakan gangguan keseimbangan cairan atau air yang disebabkan oleh lebih banyaknya pengeluaran air ketimbang pemasukan atau minum. Kejadian tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal antara lain: 1. Lingkungan yang terlalu panas, 2. Diare, 3. Muntah, 4. Penggunaan obat diuretik, 5. Kekurangan asupan air atau cairan. B. Oedema. Edema terjadi saat cairan di pembuluh darah keluar ke jaringan di sekitarnya, sehingga cairan menumpuk dan menjadi bengkak. Edema yang ringan biasanya disebabkan karena berdiri atau duduk terlalu lama, terlalu banyak mengonsumsi makanan dengan kadar garam tinggi, atau menjelang menstruasi dan selama kehamilan bagi wanita. Jaringan yang bengkak karena penumpukan cairan juga dapat terjadi karena penyakit yang serius, diantaranya kekurangan protein albumin, 2. Reaksi alergi, 3. Kerusakan pembuluh darah vena pada tungkai, 4. Gagal jantung, 5. Penyakit ginjal, 6. Gangguan pada otak, 7. Luka bakar, 8. Gangguan sistem aliran getah bening, 9. Efek samping obat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Friska. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Noni. Kepada Saudari Noni kami persilakan. Terima kasih, moderator. Saya akan melanjutkan presentasi tentang gejala dan pengobatan dehidrasi dan oedema. Dehidrasi ini
terbagi menjadi 3. Yang pertama, dehidrasi ringan, dehidrasi sedang, dan dehidrasi berat. Dehidrasi ringan, jika penurunan cairan tubuh 5% dari berat badan, gejalanya sebagai berikut. Yang pertama, muka memerah. Yang kedua, rasa ingin haus. Yang ketiga, kulit kering pecah-pecah. Yang keempat, pusing dan lemah. Dan yang kelima, kram otot, terutama pada kaki dan tangan. Yang kedua, dehidrasi sedang. Dehidrasi sedang ini dikatakan jika penurunan cairan tubuh antara 5-10% dari berat badan. Gejalanya, yang pertama gelisah, yang kedua kehausan, yang ketiga tekanan darah menurun, yang keempat pingsan, dan yang kelima kejang. Yang ketiga, dehidrasi berat. Dehidrasi berat ini dikatakan jika lebih dari 10% dari berat badan. Gejalanya, yang pertama, muntah terus-menerus, kesadaran menurun, lemas luar biasa dan terus mengantuk. Yang ketiga, tidak bisa minum dan tidak mau makan. Yang keempat, mata cekung, bibir kering. Kelima, kesadaran berkurang. Pengobatan dehidrasi ini bergantung dari usia, derajat keparahan, serta penyebab dari kondisi dehidrasi tersebut. Yang pertama, pada kondisi dehidrasi ringan dan sedang, di mana asupan makanan dan minuman masih baik, untuk bayi dan anak yang mengalami dehidrasi akibat dari diare, muntah, atau demam, dapat dilakukan dehidrasi oral sesuai instruksi dari dokter. Sedangkan pada kondisi dehidrasi berat, penanganan dapat dilakukan di rumah sakit dengan cairan dan garam yang dapat diberikan secara intravena melalui infus. Yang next. Oedema. Oedema ini gejalanya tergantung dari kondisi dan lokasi jaringan yang bengkak. Edema ringan karena peradangan bisa tidak menimbulkan gejala. Gejala yang muncul dan dirasa oleh penderitanya berupa, yang pertama, anggota tubuh, misalnya lengan atau tungkai menjadi bengkak, kulit area edema menjadi kencang dan mengkilap. Jika kulit pada area edema ditekan, maka timbul lubang seperti lesung pipit selama beberapa detik. Yang ketiga, ukuran perut membesar. Yang keempat, sesak nafas dan batuk bila terjadi edema di paru-paru. Dan yang kelima, sulit berjalan karena tungkai terasa lebih berat akibat bengkak. Pengobatannya, penanganan dilakukan sesuai penyebab edema. Kasus yang ringan akan pulih dengan sendirinya. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk mengurangi gejala edema, yaitu yang pertama, menghindari posisi duduk dan berdiri terlalu lama. Yang kedua, mengganjal kaki ketika sedang berbaring. Yang ketiga, berolahraga secara teratur seperti berjalan dan berenang. Yang keempat, mengurangi asupan garam dalam makanan karena garam dapat meningkatkan penumpukan cairan dan memperburuk kondisi edema. Dan yang terakhir, menggunakan stocking khusus untuk mencegah tungkai bertambah bengkak. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudari Noni atas penjelasannya. Baik, itulah tadi pemaparan dari kami kelompok 3A tentang perubahan keseimbangan cairan asam dan basa. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan setelah penayangan video dari kelompok 3C. Selesai sudah presentasi pada pagi hari ini. Semoga materi hari ini bisa diterima dengan baik dan dipahami tentunya. Saya Dwi Yunita Anwar mewakili teman-teman. Mohon maaf jika terjadi kesalahan, baik itu kesalahan dalam penyampaian maupun perbuatan, bahkan kesalahan teknis sekalipun. Terima kasih dan akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B akan melanjutkan presentasi materi tentang perubahan keseimbangan cairan dan asam basa. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Adelia Tantri Wijaya. Hadir. Yang kedua, Askia Safitri. Hadir. Nice. Yang ketiga, Amelia Pratama Putri. Baik, mungkin Amel sedang terkendala sinyal. Yang keempat, Dia Sagita, saya sendiri. Yang kelima, Penny Elizabeth. Hadir. Dan yang keenam, Ulia Fitri Samsuri. Hadir. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Askia. Kepada Askia, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi, sebagaimana yang kita tahu, alkalosis ini sama seperti dehidrasi dan ödema tadi, yakni merupakan salah satu gangguan dari keseimbangan cairan asam dan basa. Nah, untuk pengertiannya sendiri, alkalosis ini adalah kondisi di mana basa atau alkali itu sangat banyak di dalam darah di dalam tubuh kita. Atau bisa juga disebut alkalosis ini adalah penurunan konsentrasi ion hidrogen di seluruh tubuh. Nah, penyebabnya dari terlalu banyaknya basa atau alkali ini ialah karena berkurangnya kadar asam atau karbon dioksida di dalam tubuh, serta adanya penurunan kadar elektrolit klorida dan kalium di dalam tubuh. Nah, kehilangan CO2 yang berlebihan selama hiperventilasi, kehilangan asam non-asiri pada saat vomitus atau asupan basa yang berlebihan juga dapat menurunkan konsentrasi ion hidrogen. Nah, sebagaimana yang kita tahu, bahwa banyak sekali organ-organ di dalam tubuh, ada beberapa organ di dalam tubuh yang berperan penting untuk menjaga keseimbangan kadar asam basa, seperti halnya paru-paru, ginjal, dan juga dibantu dengan mekanisme sistem penyangga kimia dalam tubuh. Nah, di mana dalam hal ini, jika terjadi gangguan atau pH dalam kondisi yang abnormal, maka akan organ-organ tadi akan mengalami gangguan. Next. Ya, jadi sebenarnya alkalosis itu ada dua ya, dibagi dua jenis, tapi itu akan dijelaskan di slide berikutnya. Nah, di sini dua alkalosis itu juga mempengaruhi dari berbedanya gejala yang akan dialami. Nah, namun pada umumnya pada awal terjadinya alkalosis itu ada berbagai gejala-gejala umum yang terjadi pada penderitanya, seperti mual, tubuh terasa kaku, otot tegang dan mengalami kedutan, tremor atau bergetar pada tangan yang tak terkendali, lalu cepat marah, gangguan kecemasan, muntah, kebas pada daerah wajah, kesemutan pada tangan maupun kaki. Next. Nah, jadi alkalosis ini dapat didiagnosis itu menggunakan berbagai tes laboratorium. Nah, dalam hal ini ada dua jenis tes yang dapat dilakukan oleh pasiennya, yakni tes darah dan tes urin. Dalam tes darah itu ada namanya analisis gas darah, yakni dilakukan untuk melihat kadar pH dari darah arteri dan juga konsentrasi karbon dioksida dan oksigen di dalam darah. Nah, dan juga tes darah ini berfungsi untuk pemeriksaan elektrolit dalam darah.
Lalu yang kedua ada tes urin. Nah, dalam tes urin ini dilakukan pemeriksaan pH urin tentunya, dan yang terakhir adalah untuk memeriksa kadar elektrolit di dalam urin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Askia. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ulia. Kepada Ulia, kami persilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah jenis-jenis alkalosis. Jadi yang pertama, alkalosis metabolik. Jadi jenis ini terjadi jika kandungan asam tubuh terlalu rendah, sehingga tubuh lebih banyak mengandung basa. Kondisi ini dapat disebabkan karena muntah yang berlebihan dan berkepanjangan hingga kehilangan elektrolit, atau pada kondisi terutama klorida dan kalium. Selanjutnya, konsumsi obat tertentu yang berlebihan, yaitu diuretik, antasida, atau obat pencahar. Selanjutnya adalah penyakit kelenjar adrenal, konsumsi bikarbonat, serta kecanduan alkohol. Next. Selanjutnya adalah alkalosis respiratorik. Jadi pada kondisi ini terjadi karena tidak cukup karbon dioksida dalam aliran darah yang disebabkan bernapas terlalu cepat. Misalnya dalam kondisi kecemasan, kekurangan oksigen, keracunan salisilat, kondisi medis seperti demam tinggi, penyakit paru-paru, serta penyakit liver, atau berada dalam tempat yang tinggi, misalnya di pegunungan atau dalam kondisi olahraga berat. Selanjutnya, hiperventilasi karena kecemasan merupakan penyebab yang paling sering ditemui dalam alkalosis respiratorik. Yang kedua, selanjutnya, pencegahan alkalosis. Upaya pencegahan yang bisa dilakukan adalah mengurangi resiko dari berkembangnya alkalosis tersebut. Jadi pengurangan resiko tersebut dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu menerapkan pola makan yang sehat dan menjaga asupan cairan yang cukup. Jadi menerapkan pola makan yang sehat ini terutama makanan yang tinggi kalium guna mencegah kekurangan elektrolit. Nutrisi kalium yang banyak terdapat dalam buah dan sayur seperti wortel, bayam, pisang, dan kacang-kacangan. Menjaga asupan cairan yang cukup untuk mencegah dehidrasi yang ditandai dengan rasa haus. Dehidrasi dapat membuat tubuh kehilangan banyak elektrolit dalam waktu yang cepat. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dehidrasi ini adalah minum 8 hingga 10 gelas setiap harinya, dan membiasakan untuk minum sebelum, sesudah, atau pada saat berolahraga. Perlu cukup minum juga, diperhatikan agar membatasi dalam konsumsi soda, teh, atau kopi yang dapat mempengaruhi dehidrasi. Next. Selanjutnya adalah asidosis, di mana asidosis ini merupakan masalah kesehatan yang terjadi ketika darah dalam tubuh terdapat banyak mengandung asam. Tingginya kadar asam ini dapat terjadi karena hilangnya senyawa bikarbonat dari darah atau asidosis metabolik. Dan penumpukan karbon dioksida yang tidak dapat dikeluarkan secara optimal dari paru yang disebut dengan asidosis respiratorik. Next. Dari penyakit asidosis ini terdapat beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyakit ini. Yang pertama, diet tinggi lemak namun rendah kalori, gagal ginjal, obesitas, dehidrasi, keracunan aspirin atau metanol, dan yang terakhir adalah diabetes. Baik, sekian. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Uya. Materi selanjutnya
akan dibacakan oleh saya sendiri. Jenis-jenis asidosis. 1. Asidosis respiratorik. Asidosis respiratorik terjadi ketika paru tidak lagi mampu membuang karbon dioksida dari dalam darah. Penurunan kemampuan paru ini disebabkan oleh berbagai penyakit. Beberapa penyakit yang menyebabkan terjadinya penurunan kemampuan paru diantaranya adalah asma, benturan dada, obesitas, penyalahgunaan obat bius, konsumsi alkohol berlebihan, kelemahan otot napas, gangguan saraf, dan perubahan bentuk dada. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Feni Elizabeth. Kepada Feni, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis asidosis yang kedua. 2. Asidosis metabolik. Asidosis metabolik terjadi akibat gangguan pada sistem metabolisme. Pada asidosis metabolik yang terjadi adalah tubuh tidak mampu membuang kelebihan asam dan terjadi pengeluaran basa dari dalam tubuh secara berlebihan. Next. Di sini saya akan menjelaskan jenis asidosis metabolik. 1. Asidosis diabetik. Asidosis diabetik atau ketoasidosis diabetik terjadi saat diabetes tidak terkontrol dan produksi keton atau asam yang berlebihan. 2. Asidosis laktat adalah kondisi di mana tubuh melakukan metabolisme anaerob dan produksi asam laktat berlebihan. 3. Asidosis hiperkloremik adalah peningkatan kadar asam disebabkan tubuh kehilangan natrium karbonat yang berlebih dalam waktu yang lama. Biasa terjadi ketika diare dan muntah berkepanjangan. 4. Asidosis tubulus renalis adalah kerusakan pada ginjal di mana ginjal tidak dapat membuang asam melalui urin sehingga terkumpul dalam darah. Sekian, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Feni. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Adel. Kepada Adel, saya persilakan. Baik, terima kasih. Asidosis itu memiliki gejala. Antaranya untuk asidosis metabolik itu nafas pendek dan cepat, sakit kepala, linglung, mual, muntah, cepat lelah, nafsu makan kurang, denyut jantung meningkat, hingga bau nafas seperti aroma buah. Nah, kalau gejala asidosis respiratorik itu nafas cepat dan pendek, mengantuk, linglung, pusing, hingga gelisah. Next. Pengobatan asidosis. Umumnya pengobatan asidosis itu pada beberapa penderita itu berupa pengobatan bikarbonat. Nah, bikarbonat ini berfungsi untuk menetralkan pH pada darah. Selebihnya pengobatan dilakukan berdasarkan penyakit yang melatari, seperti pada penderita diabetes itu diberikan insulin. Dan untuk asma itu pemberian obat yang melegakan saluran napas. Untuk pencegahannya itu berupa minum cukup agar tidak mengalami dehidrasi, menjaga kadar gula agar tetap seimbang, hindari konsumsi alkohol, stop merokok, hingga menjaga berat badan yang ideal. Baik, sekian. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3C yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya sendiri, Maulidia Rahma sebagai moderator, dan teman-teman saya, Lisa Anggraini, Putri Farah Samudra, Siti Eftalia Huljana, Tias Rahmawati, dan Yustika Amanda. Hadir. Baiklah, di sini kami akan menampilkan video penjelasan mengenai materi pengaturan keseimbangan cairan dan asam basa. Dimohon untuk teman-teman sekalian untuk videonya. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Inilah video presentasi dari kelompok 3. Selamat menyaksikan. Itu cairan tubuh, apakah itu elektrolit. Nah, cairan tubuh sendiri merupakan larutan yang terdiri dari air atau pelarut dan zat tertentu atau zat terlarut. Sedangkan elektrolit adalah zat kimia yang menghasilkan partikel-partikel yang bermuatan listrik atau disebut juga ion ya, jika berada di dalam larutan. Nah, cairan tubuh kita itu dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu cairan intraseluler atau intracellular fluid dan cairan ekstraseluler atau extracellular fluid. Nah, untuk cairan intraseluler atau intracellular fluid atau ICF itu merupakan cairan yang berada di dalam seluruh sel ya, yang berada di seluruh tubuh kita. Yang seperti asal katanya intraseluler berarti cairan itu berada di intraseluler. Kemudian untuk cairan intraseluler ini menempati 2/3 dari bagian cairan tubuh atau kurang lebih sekitar 67% ya, itu berada di dalam sel kita atau di cairan intrasel. Nah, sedangkan untuk yang cairan ekstrasel itu merupakan cairan yang berada di luar sel. Nah, karena dia berada di luar sel, itu terdiri dari beberapa kelompok, yaitu ada 3. Yang pertama adalah intravaskuler, yang kedua interstisial, dan yang ketiga adalah transseluler. Nah, cairan ekstraseluler ini menempati 1/3 dari cairan tubuh kita, sehingga kurang lebih sebesar 33%. Nah, ya, berada di cairan ekstraseluler. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya jumlah komposisi cairan dalam tubuh kita mayoritas adalah cairan intraseluler ya. Oke. Kita lihat bagian dari
atau kompartemen cairan ekstraseluler. Tadi sudah kita sebutkan ada 3, yaitu cairan intravaskuler, cairan intersisial, dan juga cairan transseluler. Untuk cairan intravaskuler sendiri, dari asal katanya intravaskuler berarti cairan tersebut berada di dalam pembuluh darah atau berada di dalam sistem vaskuler. Nah, cairan intravaskuler ini meliputi 20% dari cairan ekstraseluler atau sekitar 5% dari total berat badan. Nah, di sini kurang lebih 3 liter dari rata-rata 6 liter cairan darah itu terdiri dari plasma. Nah, sisanya 3 liter tersebut dibagi untuk eritrosit, leukosit, dan juga trombosit. Nah, cairan intersisial itu merupakan cairan yang terletak di antara sel. Nah, di sini biasanya cairannya itu mengelilingi sel. Nah, ini kurang lebih 80% dari chest atau kurang lebih 15% dari total berat badan. Nah, cairan intersisial ini berjumlah kurang lebih 8 liter pada orang dewasa. Nah, salah satu contoh dari cairan ini adalah limfe. Kemudian cairan transseluler. Nah, cairan transseluler ini karena jumlahnya atau prosentasenya kecil dan dia juga merupakan bagian terkecil dari chest, maka kadang-kadang jarang sekali disebutkan. Ini mengandung kurang lebih 1 liter cairan setiap waktunya atau kurang lebih 1 hingga 2% dari berat badan. Nah, cairan transseluler sendiri merupakan sekresi khusus, yaitu beberapa berada di tempat-tempat tertentu. Misalnya ini cairan cerebrospinal, jelas berada di dalam otak. Kemudian cairan intraokuler berada dalam mata. Sekresi dari saluran cerna, misalnya kayak di lambung ya, cairan sendi atau sinovial, kemudian cairan di perikardium ya, lalu di cairan di pleura dan keringat serta lain-lain. Oke. Nah, ini gambaran dari perbedaan tadi letak ya. Ini adalah intraseluler di mana cairan berada di dalam sel, atau ini ya bentuknya yang lain, ini juga sama, cairan di dalam sel. Kemudian ekstraseluler, ini yang berada di dalam pembuluh darah, kita sebut sebagai intravaskuler ya. Tadi ya intravaskuler, maka ini komponennya mayoritas adalah plasma. Sisanya tadi adalah sel darah merah, sel darah putih, dan juga trombosit. Kemudian yang lain yang di luar sel atau yang mengelilingi sel ini yang disebut dengan cairan intersisial ya, contohnya tadi adalah limfe salah satunya. Nah, dari gambaran ini saya rasa sudah bisa tergambarkan ya perbedaan antara cairan intraseluler dan ekstraseluler. Nah, ekstraseluler juga tadi sudah kita pisahkan ada 3, intravaskuler, intersisial, dan juga transseluler. Nah, elektrolit sendiri merupakan suatu molekul trionisasi yang terdapat dalam darah, jaringan, serta sel tubuh. Elektrolit sendiri dibedakan menjadi 2. Yang pertama, elektrolit positif atau yang sering kita sebut dengan kation. Contohnya magnesium, natrium, kemudian ada kalium dan juga kalsium. Kemudian ada juga elektrolit negatif yang sering kita sebut dengan anion. Contohnya klorida, bikarbonat, dan juga fosfat. Untuk fungsinya sendiri ada 3. Yang pertama adalah menghantarkan arus listrik, di mana nanti akan mengaktifkan neuromuskular melalui suatu aktivasi elektrolit cairan ekstraseluler dan intraseluler. Kedua adalah mempertahankan pH dan kadar asam basa dalam tubuh. Kemudian yang ketiga adalah memfasilitasi pergerakan cairan antar sel, yaitu untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Itu melalui suatu proses yang kita sebut dengan osmosis. Nah, keseimbangan elektrolit dalam tubuh sendiri diatur sedemikian rupa agar keseimbangan fungsi organ vital dapat dipertahankan. Keseimbangan elektrolit dalam tubuh ini diatur oleh berbagai macam hormon, contohnya antidiuretik hormon, kemudian ada aldosteron, dan juga ada paratiroid hormon. Apabila terjadi gangguan yang besar dalam keseimbangan elektrolit, contohnya terlalu tinggi atau terlalu rendah kadarnya di dalam tubuh, dapat menyebabkan gangguan pada kardiovaskular dan juga neuromuskular. Untuk penyebab gangguan elektrolit ada banyak, tergantung dari jenis elektrolit yang terganggu. Namun yang paling sering adalah kehilangan cairan tubuh, kemudian adanya penyakit metabolik, contohnya gagal ginjal, gagal jantung, kemudian ada penyakit kelenjar adrenal, dan lain-lain. Kemudian juga ada penggunaan obat-obatan, contohnya penggunaan obat-obatan diuretik, kemudian ada insulin, dan lainnya.
Untuk gangguan keseimbangan elektrolit yang paling sering terjadi adalah hiponatremi, hipernatremi, hipokalemi, dan hiperkalemia. Hal ini mungkin dikarenakan karena kedua elektrolit tersebut merupakan kedua elektrolit yang sangat berpengaruh terhadap keseimbangan cairan ekstraseluler dan intraseluler. Untuk keseimbangan asam basa sendiri itu ditentukan oleh adanya pH dalam cairan tubuh atau dalam darah. Kadar pH normal manusia berkisar antara 7,35 sampai dengan 7,45. Apabila pH dalam darah kurang dari 7,35, maka kita sebut dalam keadaan asidosis. Namun apabila pH dalam darah lebih dari 7,45, maka kita sebut dalam keadaan alkalosis. Untuk keseimbangan asam basa dalam tubuh diatur oleh beberapa hal. Yang pertama adalah pengaturan biokimia atau fungsi atau sistem buffer, dan juga adalah pengaturan fisiologis oleh dua sistem organ yaitu paru dan ginjal. Paru berfungsi dalam mengatur sekresi dari karbon dioksida atau CO2. Ginjal berfungsi dalam mengatur konsentrasi ion hidrogen. Nah, apabila terjadi gangguan fungsi paru, maka dapat terjadi asidosis atau alkalosis respiratorik. Namun, apabila terjadi gangguan pada fungsi ginjal, dapat terjadi asidosis atau alkalosis metabolik. Baiklah, demikian video penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang presentasi bisa dibuka sesi tanya jawab kayak biasa.
Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami membuka 3 pertanyaan untuk kelompok 3A, dan yang ingin bertanya saya persilakan raise hand. Jika jaringan tidak stabil bisa melalui room chat, dan jika ada pertanyaan yang sama akan kami skip. Terima kasih. Cek. Izin bertanya moderator. Sebutkan nama dan dari kelompok mana. Nama saya Muhammad Ridho Fadila dari kelompok 6A. Seperti yang dijelaskan tadi, hiponatremia itu kekurangan kadar natrium. Pertanyaannya, bagaimana siklus terjadinya mulai dari awal sampai akhir hiponatremia? Dan apakah hiponatremia akut dan parah bisa sembuh? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Yusuf. Maaf sebelumnya, Diran bertanya untuk kelompok mana ya? Maaf sebelumnya, Rizky Dirandia bertanya kepada kelompok siapa ya? Oke, terima kasih.
Mungkin untuk pertanyaan yang bertanya ke kelompok 3 kami tutup dulu dan mohon ditunggu untuk jawabannya. Baik teman-teman, kami membuka sesi tanya jawab untuk 3 pertanyaan. Mohon pertanyaannya chat di room chat dan tujukan untuk kelompok mana. Terima kasih. Baiklah, kami dari kelompok 3C akan membuka sesi tanya jawab. Pada teman-teman yang ingin bertanya, silakan chat di kolom chat. Dan pertanyaannya kami batasi. Terima kasih.
Baik, untuk pertanyaan dari Saudara Rido akan disampaikan oleh Saudari Ida Berlisia. Kepada Saudari, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Rido. Proses terjadinya hiponatremia itu yaitu karena kan kadar natrium pada kondisi normal itu 135 hingga 145 mili ekuivalen per liter. Jadi hiponatremia itu terjadi ketika kadar natrium kurang dari 130 mili ekuivalen per liter. Perubahan hormon karena kekurangan hormon adrenalin dan hormon tiroid. Pada kondisi hiponatremia kronis, kadar natrium turun secara bertahap dalam 2 hari atau lebih. Ketika komplikasi yang timbul pun belum berbahaya. Namun, jika kadar natrium turun dalam waktu cepat, hiponatremia akut dapat terjadi pembengkakan otak yang dapat menyebabkan koma bahkan kematian. Jadi, komplikasi hiponatremia ini susah untuk disembuhkan jika sudah masuk ke tahap kronis. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudara Diran akan dijawab oleh Saudari Rizka. Kepada Saudari kami persilakan. Baiklah, kasus yang sering dialami oleh penderita gangguan asam di dunia itu yang paling sering adalah asam lambung. Dan asam lambung itu nggak boleh disepelekan. Asam lambung terjadi keringat dingin keluar dibarengi dengan rasa perut mulas, pandangan mata yang awalnya terang perlahan mulai gelap, sekujur tubuh seolah menjadi es, perasaan panik makin menjalar, rasa hati makin tak karuan. Asam lambung bisa menyebabkan komplikasi masalah kesehatan, kanker, dan kematian. Dan cara efektif untuk menangani asam lambung ini adalah mengatur gaya hidup yang sehat dan mengkonsumsi makanan yang sehat juga untuk menghindari penyakit asam lambung ini. Terima kasih. Untuk pertanyaan dari Saudari Witri akan dijawab oleh Saudari Noni. Kepada Saudari kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Witri Armelita. Apakah benar dehidrasi bisa mengganggu konsentrasi seseorang? Jika benar, bagaimana sistem terjadinya pada tubuh kita? Jawabannya, ya benar sekali. Dehidrasi bisa berdampak buruk pada suasana hati, konsentrasi, memori. Juga berdampak pada konsentrasi pada fungsi otak menurun. Sel otak dapat berfungsi dengan baik jika kebutuhan cairan tubuh setiap hari dapat terpenuhi. Ketika tubuh dehidrasi, maka fungsi otak dapat mengalami penurunan sehingga menyebabkan sulit berpikir atau konsentrasi. Berdasarkan penelitian, jika tubuh dehidrasi, maka dalam waktu singkat, kemampuan kognitif dan motorik yang berasal dari sel otak menurun dengan cepat. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Saudari Noni. Untuk pertanyaan yang terakhir itu dari Saudara Yusran akan disampaikan oleh Saudari Adelta. Kepada Saudari Adel kami persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Selanjutnya pertanyaan dari Yusran Raffi. Pertanyaannya, apakah ada penyakit kronis yang bisa ditimbulkan jika seseorang awal mulanya didiagnosis terkena dehidrasi? Ada, contohnya gangguan ginjal. Dehidrasi yang terjadi secara berulang, berkepanjangan, dan dibiarkan tanpa penanganan dokter bisa menyebabkan batu ginjal, infeksi saluran kemih, hingga gagal ginjal. Kemudian cara mengatasinya, yang pertama mengurangi asupan garam, gula, dan makanan tinggi kolesterol, kemudian melakukan kontrol diabetes, hipertensi, penyakit autoimun secara teratur, kemudian mengonsumsi air putih minimal 2-3 liter per hari agar tidak terjadi dehidrasi. Kemudian 4. Membatasi konsumsi alkohol dan berhenti merokok. Yang terakhir, memperbanyak konsumsi buah, sayur, dan biji-bijian utuh. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi pertanyaan serta jawaban dari kelompok 3A. Terima kasih.
Baiklah, pertanyaan dari Wildan akan dijawab oleh Ulia Fitri Samsuri. Kepada Ulia dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Wildan. Jadi, Wildan bertanya, apakah ada perbedaan faktor untuk orang yang tinggal di daerah pegunungan dengan daerah dataran rendah untuk terkena alkalosis respiratori? Jadi, alkalosis ini terjadi ketika kondisi kita tidak cukup karbohidrat, karbon dioksida maksudnya, dalam aliran darah yang disebabkan bernafas terlalu cepat. Misalnya dalam kondisi kecemasan atau berolahraga yang berat, terus kekurangan oksigen, keracunan salisilat, kondisi medis seperti demam tinggi, penyakit paru-paru, penyakit liver, atau berada di tempat yang tinggi. Jadi sebenarnya untuk penyakit ini, seseorang yang berada di daerah dataran tinggi maupun dataran rendah itu memiliki faktor yang sama. Yang membedakan hanya orang yang berada di dataran tinggi itu memiliki faktor lebih besar daripada orang yang berada di dataran rendah karena kadar oksigen di dataran tinggi itu sebenarnya lebih dikit daripada orang di dataran rendah, tetapi tubuh kita ini sudah memiliki semacam adaptasi terhadap lingkungan kita. Jadi bisa dari dataran tinggi itu sudah memiliki sel darah merah yang lebih banyak daripada orang yang berada di dataran rendah. Jadi dapat disimpulkan, orang yang berada di tempat yang tinggi itu memiliki faktor resiko yang lebih besar daripada orang yang di dataran rendah untuk terkena alkalosis respiratori. Terima kasih. Baiklah, sepertinya sudah tidak ada lagi yang ingin bertanya. Jadi, kami tutup sesi tanya jawabnya. Terima kasih.
Ini buat pertanyaannya udah dijawab semua belum? Soalnya kalau udah dijawab semua, kita bisa leave Zoom ya. Tolong lah ya, aku tuh bertanya, nggak ada yang jawab. Kayaknya belum deh, Ca. Pertanyaanku belum dijawab nih. Punten seluruh. Oke. Soalnya biomedik ini sampai jam 11 kalau nggak salah. Tolong kalau yang jawab dicepetin. Oke. Siap, Ca. Baiklah, untuk pertanyaan dari Muzaki, sudah Tias jawab di kolom chat, dan saya akan bacakan jawabannya. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana pengaturan cairan tubuh pada orang yang memiliki penyakit diabetes mellitus? Jawabannya, kadar glukosa dalam darah atau kadar gula dalam darah pada penderita diabetes mellitus sangat tinggi karena kurangnya hormon insulin yang mengubah glukosa menjadi glikogen. Efeknya, darah menjadi sangat kental, sehingga secara alami tubuh akan membuang kelebihan glukosa ini melalui ginjal, kemudian terbuang bersama urin. Jika glukosa yang dibuang melalui ginjal sangat banyak, secara otomatis jumlah urin juga akan banyak. Jika urin yang dibuat sangat banyak, maka tubuh akan cenderung kekurangan air, sehingga pada penderita diabetes mellitus cenderung selalu merasa haus dan sering buang air kecil. Jika dibiarkan, maka
akan jika dibiarkan, maka akan berakibat pada kerusakan ginjal akibat pembuangan glukosa dalam urin yang sangat banyak ini. Sedangkan pada pertanyaan kedua, apakah suhu lingkungan itu mempengaruhi suhu tubuh? Jawabannya iya. Karena sebagai contoh, karena udara yang sangat panas membuat kelembaban tubuh menjadi rendah. Cairan dalam tubuh pun menguap dan mengeluarkan panas. Sementara itu, cuaca sangat panas juga akan membuat kelembaban suhu udara menjadi tinggi. Kelembaban tinggi, udara penuh air. Jadi, cairan di tubuh kita tidak menguap dan justru menjadi cairan yang menetes, yaitu keringat. Jika banyak cairan yang keluar, dapat menyebabkan dehidrasi. Terima kasih. Baiklah, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok 3C, maka sesi tanya jawabnya kami tutup. Terima kasih. Oke, berhubung ini sudah selesai yang jawab, tanya jawab, presentasinya. Kami para kodik mewakilin Bunda mau ngucapin terima kasih buat yang udah presentasi hari ini. Jadi mungkin bisa di leave Zoom-nya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih para kodik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kodik.